bertaubat kepadamu ya Allah. Kemudian Engkau tak panjangkan umurku ya Allah, karena fitnah di hadapanku yang aku tidak sanggup menjalankannya. Ambil saja nyawaku, boleh. Yang tidak boleh itu ya begini, ya Allah, matikan saja saya ya Allah. Musibah besar yang Engkau uji seperti ini, tidak sanggup saya Allah di musibah kayak begini ya Allah. Matikan saja ya Allah, daripada dicerai sama suami seperti ini, begitu ya. Ya Allah, matikan saja ya Allah. Ya Allah, saya ikutkan suami saya, suaminya meninggal ini. Ya Allah, suami saya meninggal. Ya Allah, matikan saja saya biar bisa berkumpul sama itu, tidak boleh ya. Mengeluhkan nasib, ujian yang terlalu berat, diputus pacar, kelakuan maksiat yang terlalu besar, kemudian dia putus asa dan sebagainya, itu tidak boleh. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ada orang sampai seperti itu. Coba, sekarang usia kita rata-rata berapa ini? Ya, kalau dari wajahnya 20 tahunan ya. 20 tahun sampai 60 tahun. Ini kita memaknai bagaimana dampak panjangnya jangka waktu. Berarti periode sampean untuk menjaga hati semakin lama. Betul? Halo? Semakin panjang umur kita, berarti periode kita menjaga berhati-hati itu semakin lama. Ya. Contoh begini ya. Sampean terjebak di sebuah hutan. Kemudian sampean ada macan-macan yang mendekati sampean. Kemudian sampean dengan senjata seadanya, dengan tameng seadanya sampean bangun pagar supaya tidak kemasukan harimau ini. Kemudian sampean kontak tim regu penolong SAR misalkan. Pak, tolong datang ke sini Pak ya. Oh iya Mas, tahun depan saya datang sampean gitu. Ya. Betapa kita berada dalam ancaman harimau-harimau itu, harus nunggu setahun. Kita kan, ya Allah, sanggup enggak saya ini tameng ini, apa namanya ini, pagar ini menahan waktu setahun ini, sanggup enggak ya Allah sampai adanya penolong ini. Ya, kita takut sekali kan, daripada oke Pak, semenit lagi saya sampai, kita aman saja. Ya, kita ada harimau di depan, ya ayo Kak Isa awakmu gitu kan. Tapi kalau lama sekali, nah itu yang digambarkan di ayat ini ya. Berlalu waktu yang cukup lama, semulanya beriman ini, semulanya beriman rahib-rahib ini, pendeta-pendeta ini beriman, ada dekat dengan Nabi Musa, mereka berada di golongan beriman, tapi karena terlalu lama ya, tidak sanggup, jebol juga mereka. Nah ini perlu kita takuti sahabatku sekalian, masuk ke dalam hati kita, kemudian menjadi rasa takut dalam hati kita. Coba usia kita sekarang 20 tahun, mati di usia 60, 40 tahun, bayangkan ya, 40 tahun. Kalau tidak karena pertolongan Allah, kalau tidak Allah tolong kita, kalau Allah tidak kasih hidayah kita, sampean merasa yakin tak selamat 40 tahun ini, lolos dari berbagai macam fitnah itu. Sedangkan 20 tahun yang kemarin bagaimana kita jebol, habis-habisan, naik turun ya, kadang begini, kadang begini. 20 tahun yang kita lewati atau 30 tahun yang kita lewati, coba lihat ke belakang kemarin, kayak apa kita, model-model kita ini ya. Nah ini kita akan melalui lagi masa yang akan panjang. Kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak mungkin, sulit. Nah maka bagaimana cara menghadirkan pertolongan Allah itu? Perasaan lemah, perasaan tidak punya apa-apa, perasaan tidak sanggup, itu lebih Allah sukai. Dan itu akan sampai temukan kalau Anda berada dalam kondisi khusyuk. Khusyuk itu Anda temukan kalau Anda berada dalam kondisi tenang, memang memiliki waktu, menyiapkan waktu dalam setiap hari untuk merenungkan itu ya. Ini bahas satu ayat. Nah, saya lanjutkan ayat berikutnya. Wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahul injila wa ja'alna fi qulubil ladzina tabahu ra'fatan wa rahmatan. Dan kami iringi Isa putra Maryam, wa atainahul injil, dan kami berikan Injil, dan wa ja'alna fi qulubil ladzina tabahu ra'fatan wa rahmatan. Dan kemudian kami berikan kepada hati-hati mereka, orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, orang yang beriman kepada Nabi Isa, rasa santun dan kasih sayang. Wa rahbaniyatan ibtada'uha, kemudian mereka melakukan rohbaniyah, kerahiban, sakingnya, kemudian mereka saking hati-hatinya mereka sampai menerjurkan diri, mewajibkan diri melakukan kerahiban. Apa saja kerahiban? Sesuatu yang tidak diperintah oleh Allah, cenderung berlebih-lebihan
Ya. Maka sampai sekarang masih ada laki tidak boleh, pendeta tidak boleh menikahi perempuan. Ya, itu kan melawan sunnatullah, pasti jebol juga. Ya. Maka kita dengar cerita-cerita bagaimana seperti itulah ya. Pendeta-pendeta malah ada yang sesama laki-laki, ada yang dengan biarawatinya, dan yang na'udzubillah. Mereka kemudian tidak mau bekerja, menempuh jalan sunyi dan sebagainya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, illa warahbaniyatan ibtadauha ma katabnaha. Dia melakukan rohbaniyah, melakukan sesuatu yang berlebihan dalam ketaatan kepada Allah, padahal Allah tidak pernah memerintahkan itu. Illa batigha ridwanallah fama ra'auha haqqa riayatiha. Kemudian karena berlebih-lebihan itu, ya, keluar dari syariat yang Allah berikan, maka justru mereka hancur juga, jebol juga. Ini kebalikan yang tadi. Kalau yang tadi karena tidak ikut perintah, kalau ini berlebihan dalam melaksanakan perintah, jebol juga. Ya. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka akhirnya tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Puasa setahun penuh, ya. Puasa puasa mutih, ya. Kemudian tidak mau makan kecuali nasi putih saja, padahal Allah kasih nikmat kepada dia. Ini nanti bisa mengakibatkan jebol pada dia, yang kemudian dia malah melanggar syariat-syariat Allah. Ya, itu yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Di ayat yang lain, surah An-Nahl, wala takunu kalladzina qadat azlaha min ba'di quwwatin angkata. Ini metafora yang Allah berikan. Dan janganlah kalian seperti seorang wanita yang menguraikan benangnya, yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai belai kembali. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, mari kita renungi keadaan kita hingga hari ini. Ya, sampai hari ini saya yakin betul kita semua yang di sini melalui proses perjuangan untuk bisa mendapatkan keimanan dan beramal soleh dan mendapatkan makom dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan mau ngaji, jenengan mau sholat, jenengan mau puasa, mau berzakat sedekah. Zakat sedekah itu tidak main-main. Kita sebenarnya butuh tapi tetap kita keluarkan, ya. Sholat itu tidak main-main. Sebenarnya kita punya kesibukan tapi tetap kita mau sungguh-sungguh sholat. Puasa itu tidak main-main. 30 hari penuh kita puasa, ya. Kita melakukan ketaatan, kita melakukan amal soleh. Nah, dalam posisi seperti itu kita seperti seorang wanita yang merajut satu demi satu untuk menjadi sebuah kain, memintal kain sarung, memintal sebuah kain, membuat sebuah bentuk anyaman yang bagus. Kita pelan-pelan, mulai dari balik kita tata, kita bangun ketaatan berang tua, amal soleh, dan kita bangun. Lalu Allah ingatkan, kalau sudah seperti itu, kalau kain sudah jadi, kalau tenunan sudah jadi, jangan begitu gampang kemudian dicerai-beraikan. Jangan begitu gampang dicerai-beraikan. Nanti habis semua yang sudah kita pintal itu. Hilang semua hanya karena kita kemudian tanpa sadar kita mencerai-beraikan. Nah, sahabat sekalian, bagaimana cerai-berai itu kemudian bisa terjadi? Ya, bagaimana mungkin, Pak? Saya sudah beramal soleh kemudian saya cerai-beraikan sendiri. Ya, tidak mungkin lah, Pak. Mungkin, sahabatku sekalian. Mungkin begini ceritanya, ya. Ini sangat mungkin dalam kehidupan kita. Kita beramal soleh dalam kondisi prihatin, ya. Utang banyak, maka duhanya jalan, tahajudnya sampai nangis, ya Allah, hutangku, ya Allah, gitu, ya. Belum punya jodoh, ya Allah jodohku, gitu, ya. Hidup mepet, sempit kehidupan, ya pas-pasan saja, sehingga dalam ketar-ketir siapa lagi yang mau digantungi kecuali Allah kalau keadaan seperti ini. Kita tata betul sehingga Allah memberikan hikmat. Kemudian Allah di tengah jalan Allah uji dengan kenikmatan. Hutang sudah terlunasi, jabatan naik, karir naik, posisi bagus, dikenal orang dan sebagainya. Nah, ini momen bahayanya di situ. Perjuangan saat dia susah-susah itu kemudian dia cerai-beraikan hanya karena ingin pujian manusia, hanya karena ingin kedudukan, karena sudah mulai ngincipi nikmatnya harta. Ya, kemarin harta itu duniawi, begitu dia bisa ngomong seperti itu karena belum ngincipi.
Tapi ketika sudah ngincipi jabatan, sudah ngincipi nikmatnya harta, oh ternyata kalau punya uang bisa beli baju bagus, bisa beli sepeda motor bagus, bisa beli rumah bagus, bisa ngungguli, dipuji orang dan sebagainya, dicerai-beraikanlah seluruh amal soleh yang dilakukan itu. Sahabatku sekalian, itu yang terjadi kepada rahib-rahib Yahudi ketika mereka loba terhadap dunia, ya. Mulai cinta kepada dunia. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Ya. Ada orang yang cintanya pada dunia itu lebih daripada orang-orang kafir. Siapa? Rahib-rahib Yahudi itu. Ya. Disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, mereka bukan tidak tahu dalil, tapi karena sudah ngincipi, habis mereka. Seperti kata Allah SWT dalam surah An-Nahl ini, seperti seorang wanita yang menenun, ya, bertahun-tahun dia bangun ruhiyahnya dengan sholat duha, dia bangun ruhiyahnya dengan bacaan Quran, dia bangun ruhiyahnya dengan wirid, dengan sedekah, dengan puasa dan sebagainya. Puasa itu juga memang ada sedikit campur-campur dengan ngirit-ngirit dana, ya, LPG naik dan sebagainya, ya. Dia lakukan itu, tapi Allah kasih balasan. Meskipun ada kecampur-campur itu, masih Allah kasih balasan, karena efek dari puasa menahan perut itu juga tetap ada kebaikannya. Terus begitu. Nah, ketika ada nikmat seperti dibuang. Banyak sahabatku, saya melihat orang-orang seperti ini. Dulu waktu diuji, Masya Allah, tapi ketika dikasih kenikmatan, tidak sanggup, ya. Maka Allah katakan dalam surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka sembahlah Tuhanmu sampai kapan? Sampai tidak ada waktunya, hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang keyakinan, sampai datang satu waktu yang yakin pasti kita temui, yaitu apa? Kematian, ya. Sampai mati. Pak, sampai kapan saya harus sholat? Sampai kapan saya ini harus menjaga istiqomahan sholat duha? Sampai kapan saya ini baca Al-Quran ini? Sampai mati. Tidak ada batasnya, ya. Posisi apapun, siapapun yang mau mengaku sudah, saya Pak ini saya sudah pada makom ma'rifat Pak. Misalkan, ya, ada yang bilang begitu, ya. Saya ini sudah merasakan keberadaan Allah, merasa dekat dengan Allah. Kemudian dia mulai meninggalkan syariat-syariat, ya. Meninggalkan Al-Quran, bacaan Qurannya ditinggalkan, sholatnya habis pasti itu. Habis. Ya. Habis. Nabi SAW yang paling tinggi makomnya, apa kemudian merasa safe, aman begitu? Tidak, tetap saja beliau melaksanakan amalia sampai meninggal dunia. Nah, sekarang kita melanjutkan ke hadis, sahabatku sekalian. Hadis Aisyah, dari Aisyah, wa kana habbud dini ilaihi ma dawama sahibu alaihi. Sesungguhnya amalan agama yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara kontinu oleh pelakunya, yang secara istiqomah, ya, bukan yang banyak-banyak. Sekarang ada odoj, one day one juice. Kalau bagi sampean itu berat, tidak usah dipaksikan, ya tetap saja odol, one day one lembar misalkan, ya. Tetap saja kalau Anda sanggupnya itu tidak apa-apa. Sampai nanti Allah karuniakan kenikmatan baca Quran, nanti naik 2 lembar, naik menjadi 1 juz. Jangan karena gaya-gayaan, ya, karena gak enak nangkon coba semua lagi odoj misalkan, ya. Tahu odoj, ya? One day one juz itu loh. Tidak enak sawangannya, Pak. Kita biasa tidak pernah baca Quran terus maksa 1 hari 1 juz. Nah, karena maksa, niat kecampur, tidak menemukan nikmatnya, akhirnya kita putus asa. Ya, yang kelas setengah halaman boleh. Yang kelasnya belum baca Quran, yang tidak pernah baca Quran, kemudian pengen baca Quran, level, Pak, gimana kalau saya mulai dengan membawa dulu di tas, Pak? Belum dibaca, ya boleh, silakan, bawa dulu di tas. Allah menyukai yang kecil tapi istiqomah, ya. Sholat duha tidak bisa 12 rakaat, ya 2 rakaat saja, tidak apa-apa, tapi istiqomah. Jangan 12 rakaat habis itu hilang besoknya, ya. Sholat tahajud tidak bisa jam 2:30, tidak bisa jam 2, ya tidak apa-apa. Ya, waktu as-salatu wassalamu alaik sampai bangun, ya. Wudu, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, wis adzan ternyata, ya. Ya sudahlah, niat sudah mau ini, mau qiyamul lail, ya. Gitu, ya.
teman-teman sekalian, pelan-pelan ya. Allah tidak akan bosan kok. Allah senang yang istiqomah ya. Jangan langsung. Ya, jangan langsung. Tapi Anda juga jangan menuduh berlebihan orang yang misalkan sehari bisa 4 juz Al-Quran, tahajud mulai jam 1 malam. Ya, jangan menuduh dia berlebihan. Itu mungkin mereka juga sudah makom, sudah diberikan zauq oleh Allah ya, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita memulai dengan perlahan-perlahan ya. Istiqomahkan teman-teman. Ayo coba dibongkar lagi file-file kita, mana amalan-amalan yang pernah kita lakukan dulu terus kita mulai tinggalkan. Coba dibongkar. Apa saja? Salat duha, tahajud, puasa Senin Kamis, baca Quran, ngapalkan Quran one day one ayah. Coba dibuka, bongkar saja. Bongkar lagi, dipakai lagi, hadirkan lagi. Nanti Allah hujamkan kenikmatan kepada kita ya. Demi Allah teman-teman sekalian, tidak menyelesaikan kita bagi yang bergerak di aktivis dakwah dan sebagainya kalau kita tidak punya momen menempa kehusuan itu ya. Hadis selanjutnya, Wan Umar ibnu Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi minal lail, barang siapa yang tertidur dari hizibnya. Hizib itu tahu ya, hizib itu amalan, baik berupa baca Quran, baik berupa wiritan. Biasanya pesantren-pesantren gitu minta hizib kepada yai ya, bisa gitu ya, yai kulo nun hizib ya, minta hizib. Minta apa itu? Minta amalan ya. Nah, ternyata disunnahkan ya, ada dalilnya. Jangan menuduh orang itu bid'ah ya. Dia ada, Rasul ada hizib, ada amalan zikir yang masing-masing orang itu punya. Nah, kalau sampean minta ke saya tidak punya ya. Paling gampang saya itu kalau orang minta, Mas wiritan apa yang paling bagus? Saya bilang wiritan yang sampean itu paling nikmat ketika membacanya. Masing-masing orang itu punya taste berbeda, betul ya? Ada yang nikmat dengan la ilaha illallah. Ada ibu-ibu yang nikmat dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau saya baca hasbunallah itu Pak, saya itu seolah-olah wis cukup Allah saja dalam hidup saya, itu terasa gitu loh ya. Hasbunallah. Ada yang nikmat dengan istighfar. Ada yang nikmat dengan sholawat. Saya kalau baca sholawat, aduh Pak, tidak kuat Pak. Sholawat 3 kali saja menetes air mata saya. Misalkan begitu, rindu sama Rasul. Ya itu berarti kenikmatannya. Pilih yang nikmat. Ya bukan yang lain tidak bagus, bukan. Tapi masing-masing kita punya koneksi terhadap zikir-zikir tertentu. Ya. Mas Diki, misalkan saya tanya, sampean apa di antara zikir-zikir itu yang kalau sampean baca itu tuh sampean seolah-olah membumbung tinggi, melayang begitu misalkan. Apa Mas? Sholawat kepada Rasulullah. Oke, sholawat. Temukan, kita punya ya zikir-zikir idola bahasanya ya. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya. Mas Novan apa Mas? Subhanallah wa bihamdi. Saat membaca itu Anda bisa menikmati, merasakan kesucian Allah begitu. Ya itu, ya. Masing-masing kita punya. Pak, saya tidak punya, Pak. Gak tahu wiritan berarti ya. Kalau saya misalkan saya ini dan setiap orang beda-beda. Kalau saya itu la ilaha illallah. Ketika saya membaca la ilaha illallah, membuat hati ini kemudian memaksa diri untuk tidak melihat yang lain. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang dikhawatiri, disungkani, digantungi, dimintai, diarepi illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, menzikiri itu sambil merenungi, saya sendiri, teman-teman beda-beda merasakan kenikmatan ya. Nanti Allah, terserah Allah nanti kalau dengan melazimkan hizib itu, terus di tengah jalan Allah bisa jadi menghujamkan ganti dengan zikir yang lain. Itu rahasia Allah. Ya, bisa nanti bergeser. Senang hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah itu biasanya dibaca ibu-ibu kalau kemudian yang dikerjakan oleh dia tidak diapresiasi oleh suami, tidak kena pujian. Hasbunallah, hasbunallah, cukup engkau ya Allah, wis gak peduli ya gitu ya. Tapi nanti kalau dipuji lagi,
Hah? Iya tah? Masa? Sing endi begitu ya. Sampean mana yang menurut sampean baik di saya? Lupa hasbunallahnya. Tapi kalau lagi ndak dihargai orang, ndak dipeduli orang, hasbunallahnya mantap ya. Jangan begitu kepada Allah ya. Ya kapan saja, pas dipuji orang, pas dikritik orang, pas ndak dihargai orang, ya tetap saja baca cukup bagiku Allah. Nah, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, barang siapa yang tertidur malamnya dari hizibnya, dari wiritannya itu, ya, sehingga tidak terbaca, kemudian dia membaca hizibnya baina sholatil fajri wa sholatid duhur, membaca hizibnya, wiridnya itu antara sholat subuh dan sampai duhur, maka kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dicatat baginya seolah-olah dia membacanya seperti pada malam harinya. Nah, ada beberapa makna dari hadis ini yang perlu kita renungkan, sahabatku sekalian. Pertama adalah seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita harus punya amalan, amaliyah, hizib. Kalau sampean punya yai, ya mintalah sama Pak Yai sampean. Kalau sampean jauh ndak kenal kiai-kiai yang mau ngasih amalan, ya temukan sendiri. Bisa zikir, bisa ayat Al-Quran yang sampean tuh, yang Bapak Ibu itu apa namanya, tek dengan ayat itu. Misalkan jenengan bolak-balik ngomong begini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Enggak apa-apa, itu juga ayat Al-Qur'an. Apa artinya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur? Dan tidaklah dunia itu hanyalah mata perhiasan yang menipu. Untuk menanamkan kepada diri bahwa jangan cari dunia, ini hanya tipuan semua. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, wa mal hayatud dunya illa. Nah, ada yang diselewengkan hizib-hizib ini ya di pesantren-pesantren biasanya. Ya, santri-santri duwe amalan gak? Ben iku iso mahabbah ya. Biar sekali dilihat itu langsung hatinya ces, biar dia selalu mimpi dengan saya misalkan. Dan sebagainya. Itu sudah nyeleweng itu ya. Bukan hizib-hizib seperti itu ya. Biasanya di pondok-pondok bisa begitu. Hizib supaya sepeda motor tidak kecurian, supaya ini, serahkan saja kepada Allah. Kalau dicuri ya tidak apa-apa, kalau itu lebih baik ya. Hizib supaya pimpinan takluk misalnya, itu dicari itu ya. Sudahlah, kalau pimpinan tidak takluk ya itu ujian buat kita ya. Coba Rasulullah itu kalau punya hizib-hizib begitu, kenapa Abu Lahab masih tidak takluk kepada Rasulullah ya? Kenapa Fir'aun harusnya hizibnya Nabi Musa apa tidak mandi? Kok Fir'aun masih tetap saja tidak takluk kepada Nabi Musa? Bukan persoalan harus semua orang harus takluk, sahabatku sekalian ya. Kalau sampean orang itu semua takluk, nurut sama sampean, kapan sampean dapat pahala sabar? Pahala diuji. Kalau istri semua itu soleh, suami itu soleh, anak itu semua baik, kapan sampean dapat pahala sabar dari cerewetnya istri? Kapan? Kapan sampean bisa sabar dari tidak pedulinya suami? Kapan? Semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus punya. Yang kedua, malam hari. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan hizib itu di malam hari. Ya. Seperti saya sampaikan tadi, malam hari sahabatku sekalian, kalau tidak ada waktu, ya coba bayangkan, sampai tidur, habis itu dilanjut sholat subuh, gak husuk bisa, habis itu urusan rumah, habis itu urusan pekerjaan, malam kemudian kalau kita habiskan lagi dengan urusan duniawi kita, kapan untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Kapan? Maka kalau habis sisa itu, kalau tidak ada waktu, buka buku, buka kajian-kajian tazkiyah, dengarkan musik lagu sampai, dengarkan ceramah-ceramah, baca Quran, kaji itu. Tidak usah banyak bicara dengan orang. Pak, jagongan jadwal RT RW. Ya sekali sebulan sekali lah. Kalau bisa diganti dengan uang, ganti dengan uang lah. Ya. Main domino di RT RW kan ngopi dan sebagainya. Jangan, malam itu kasih memang spesial untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Para sahabat Nabi itu seperti malam seperti rahib, kalau siang seperti apa? Pasukan ya. Siap ya ibu-ibu sekalian ya. Malam itu kalau tidak ada kerjaan ya baca Quran, buka buku-buku yang mendekatkan kepada Allah. Kalau tidak bisa ya tidur saja, nanti malam tahajud bangun qiyamul lail. YKS
terus bioskop Trans TV, siaran langsung Liga Eropa, ya terserahlah, kita punya hati masing-masing ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalau lupa sampean baca hizibnya itu, zikirnya itu karena ketiduran dan sebagainya, baca di siang harinya, maka insya Allah itu akan juga dihitung seperti amalan malam hari. Tetap saja ini penekanannya bahwa amalan malam itu adalah waktunya memang malam itu adalah waktunya ibadah langsung ini ya. Ojo atik beralasan, Pak saya kan dakwah Pak saya ini kan bekerja menafkahi uang. Iya, itu ibadah memang. Tapi malam itu kalau dari sunnah Rasulullah SAW ini adalah malam itu adalah momen memang ibadah khusyuk itu tadi ya, ibadah khusyuk tadi. Pak silaturahim ke teman, ke keluarga, main ke rumah tetangga kan pahala. Iya memang. Tapi kalau terlalu sering dipakai pada malam hari, itu kita juga nanti kita tidak punya momen ya. Ada memang kalau bahasa tasawuf itu adalah uzlah, malam hari tempatnya ya. Malam hari waktunya. Kita memang dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan ibadah yang ada hubungannya dengan ngasih sedekah ke Mas Novan, misalnya ngasih ngobrol dengan orang, bukan itu. Ibadah memang tidak ada orang, kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu malam hari. Ya, seperti hadis yang disebutkan Nabi ini. Maka saking kepenekanannya pada malam hari itu, kalau tidak sanggup, maka siang digeser. Jangan sampai lupa, siang diisi juga. Ya, sehingga malam tetap dicatat oleh Allah sebagai kita tetap melaksanakan amalan itu. Seperti itu. Maka saya jamin kalau malamnya habis dengan kesia-siaan, saya jamin hatinya tidak akan lembut, ya. Katakanlah ulama sekalipun, kiai sekalipun, kalau sibuk dakwah kemana-mana tidak punya waktu malam hari, nanti keras juga hatinya itu. Ya. Wa an Abdullah ibnu Umar ibnul As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takum mitla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamul lail. Wahai Abdullah ibnu Mas'ud, janganlah kamu seperti fulan itu. Kenapa fulan itu dia mendirikan sholat malam, kemudian kita lihat dia meninggalkan qiyamul lailnya sekarang. Ya, Rasul melarang betul, sampai Allah sudah kasih kenikmatan qiyamul lail kemudian ditinggalkan ya. Karena apa? Ya karena hal-hal kecil banyak ya, banyak sebab teman-teman sekalian. Yang terakhir, qalat Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu sholatu minal lail min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari sinta asyarata rakaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggalkan sholat malam karena sakit atau sebab yang lain, biasanya beliau selalu mengerjakan sholat pada siang harinya sebanyak 12 rakaat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat malam bagi Rasulullah adalah wajib ya. Bagi kita adalah sunnah. Maka Rasul mengganti 12 rakaat. Nah, jenengan sama saya kalau mau niru silahkan. Waduh, tadi malam nggak sempat sholat malam, hari ini tak sholat 12 rakaat, padahal sebelumnya juga tidak sempat sholat malam juga, ya tidak apa-apa ya. Mungkin dimulai hari ini 12 rakaat. Belajar juga melakukan namanya Masya Allah, penghukuman pada diri sendiri ya. Jadi misalkan sampai tadi malam lalai qiyamul lail, pokoknya kalau saya lalai qiyamul lail saya tak sedekah 20.000 per hari. Itu ya. Silahkan, bisa seperti itu untuk menumbuhkan semangat kita. Prinsip lupa entek duitku Pak. Ya itu kan juga sedekah ya. Ada seorang sahabat gara-gara Umar bin Khattab mengkomitmenkan dia ketika lalai sholat malam, kemudian dia harus mengeluarkan uang. Kemudian Umar berkata, kecintaanku kepada harta membuatku beramal soleh kepada Allah SWT. Karena emannya mengeluarkan uang, akhirnya mau sholat malam dia ya. Ya gitulah cara sahabat-sahabat menghukumi dirinya ya. Ketika amaliyah ditinggalkan. Nah apa? Kok berlebihan gitu Mbak? Enggak, karena saking takutnya seperti saya ceritakan tadi itu loh ya. Umur kita 20 tahun lagi, katakanlah enggak 20 tahun lagi, seminggu ke depan, yakinlah saya sama sampai ini selamat dari fitnah itu. Kalau kita Allah tidak jaga dengan kita dikuatkan dengan amaliyah, wiritan, zikir dan sebagainya, baca Quran, tidak yakin sahabatku sekalian ya.
Maka ayo, kalau ada amaliyah yang ditinggal, takut kepada Allah. Jangan-jangan itu adalah start awal skenario masuknya kita kepada kesesatan. Ya, coba dipikir. Pokoknya gini, ya. Kalau sampean hari ini sholat duhanya ketinggalan misalkan, buat perasaan begini, ya Allah, jangan-jangan ini adalah start awal, skenario awal, di mana saya akan semakin jauh kepadamu setelah ini. Begitu, ya. Kalau sampean meninggalkan baca Quran, hari ini biasa istiqomah baca Quran, kemudian satu hari lupa baca Quran, sampean menyesal sekali, kemudian sampean takut, ya Allah, jangan-jangan itu adalah start awal, skenario awal, jalan berawal, langkah pertama, saya kemudian menjadi semakin gelap dan hati saya semakin keras. Begitu. Sehingga kita takut kalau ada amaliyah yang ditinggalkan, itu menjadi permulaan kita kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terhadap amaliyah kita memikir matang-matang kalau mau meninggalkan amaliyah tersebut, ya. Tidak gampang-gampang meninggalkan amaliyah yang sudah Allah berikan kepada kita dan kita tinggalkan begitu saja. Nah, sahabatku sekalian dirahmati Allah, tentu saja yang terakhir, semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak bisa berbuat kecuali atas dari perintah, atas izin dari Allah, ya. Yudillu bihi may yasha wa yahdi bihi may yasha. Allah sesatkan yang dikehendaki dan Allah beri hidayah yang dikehendaki. Ya. Iyansurkumullahu fala ghalibalakum. Kalau Allah menolong, maka selamat sampean. Wa iyakhdulkum faman dalladzi yansurkum min ba'd. Kalau Allah tinggalkan, tidak selamat sama saya, sama sampean. Banyak ayat-ayat bagaimana Allah menggambarkan yang memegang. Dalam ayat yang lain, surah Hud kalau tidak salah, wa ma min dabbatin illa huwa akhidum binasiyatiha. Dan tidaklah makhluk-makhluk di muka bumi ini yang bergerak kecuali ubun-ubunnya yang megang adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampean bayangkan ubun-ubun dipegang, berarti ada di sini kan, ya. Dicengkiwing begitu kita ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka mau Allah sesatkan kita, mau Allah buang kepada tempat maksiat, Allah giring kepada tempat yang baik, Allah giring kita ke majelis taklim, Allah giring pikiran kita untuk mendengarkan murattal, Allah giring pikiran kita untuk mendengarkan Ahmad Dhani misalkan, dengan yang itu semuanya, atau siapa, yang lain-lain. Allah mau kita biarkan kita terhenyak, terlena dengan cherry bell dan sebagainya, nonton TV dan sebagainya, terserah Allah. Kalau Allah mau biarkan, habis kita. Tapi kalau Allah mau selamatkan, mau godaan kayak apa, mau ada kayak apa, selamat kita. Maka Rasul mengajarkan doa yang kata Aisyah, doa yang paling tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, ada satu doa, yaitu doa yang sampean sama saya sudah hafal. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan ya Allah hati saya, ya Allah, tetapkan ya Allah dalam agamamu. Karena yang megang hati adalah Allah. I'lamu, ya, dan ketahuilah, innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. I'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah, sesungguhnya Allah itu memberi jarak antara manusia dengan hatinya. Sampean tidak bisa ngontrol hati sampean sepenuhnya. Sanggup sampean ngontrol hati sampean sepenuhnya? Contoh, habis subuh, ya Allah, hari ini saya tidak akan pernah lipas zikir kepada Engkau, ya Allah. Sukses? Sukses? Sukses sehari? Gagal, ya. Di jalan kena ini, jalan kena teman nawarkan jilbab, gagal. Kena teman nawarkan pancake durian, gagal, dan sebagainya, ya. Nah, tahu betul kita bahwa kita tidak sanggup memegang hati kita sendiri. Allah sudah katakan, Allah yahulu bainar mar'i wa qalbi. Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Allah batasi ini. Ada Allah di sana, sehingga sampai tidak bisa mengakses. Kalau Allah tidak izinkan akses hati sampai untuk selalu kepada Allah, maka doa itu renungi betul, pahami betul dalam penuh kerendahan, penuh merasa banyak aib pada diri kita. Kemudian kita doakan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Sabbit qalbi ala dinik. Ini adalah doa yang paling tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kelas Rasul saja takut hatinya itu bergeser. Apa mana kelas aku koyok sampean ini, ya. Baik, sahabatku sekalian, itu saja. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Silakan. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, alhamdulillahirabbil. Pengumuman insyaallah nanti malam ba'da Isya ada kajian Ustadz Yahya, tapi tidak membahas Al-Quran kali ini. Beliau akan membahas bijaksana menyikapi perbedaan. Nah, ya, di luar sana ada banyak perbedaan-perbedaan. Apa itu? Ada namanya Tarbiyah, ada namanya NU, Muhammadiyah, Persis, Salafi, Wahabi dan sebagainya. Jangan sampai kita karena minim ilmu terbawa kemudian menjadi pintu hawa nafsu, kita menjustifikasi kita paling benar dan menyalahkan teman-teman kita yang lain. Nanti malam ba'da Isya, kemudian dilanjutkan dengan monggo yang punya waktu agak lapang, yang di rumah, yang istri dapat ridho dari suami, atau kalau perlu suaminya diajak, suami dapat ridho dari istri, kalau perlu istrinya diajak, kita melaksanakan muhasabah dan qiyamul lail. Nanti istirahat di Nur Hayat, ada kamar di bawah, ada kasur-kasur, ya spring bed kecil-kecilan itu, Bapak Ibu sekalian, boleh bawa bantal, boleh, silakan, guling dan sebagainya silakan dibawa. Nanti istirahat di bawah, kemudian jam 2:30 kita akan melaksanakan qiyamul lail, sholat malam berjamaah, kemudian juga sekaligus muhasabah, tafakur. Karena pada sepertiga malam itu adalah istimewa sekali ya sahabatku sekalian. Yang tidak biasa qiyamul lail barangkali malam ini adalah awal dari Allah. Husnudzon saja kepada Allah, awal dari Allah untuk memberikan kebiasaan qiyamul lail. Yang sudah biasa malam ini barangkali kita menemukan hikmah yang berbeda dari Allah Subhanahu wa taala. Selasa malam Ustadz Soleh Drahem kajian Tazkiyatun Nufus, penyucian hati, teman-teman sekalian. Itu dari saya. Minggu depan insyaallah tetap dengan saya, kajian Riyadhus Shalihin melanjutkan. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa basari nuran wa lisani nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran wa tahni nuran wa fawqi nuran. Allahumma atini nuran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan hidayah kepada kami ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik wa ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, wahai yang menggenggam setiap jiwa, wahai yang mengatur setiap hati hamba-hambanya, wahai yang menguasai setiap diri hamba-hambanya, tetapkan kami ya Allah dalam agamamu, tetapkan diri kami dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami datang dengan kelemahan kami ya Allah, dengan segudang aib-aib kami ya Rabb, dengan setumpuk dosa-dosa kami ya Allah, dengan kelemahan diri kami ya Allah, dengan pengakuan kemiskinan, kemaksiatan, kenistaan diri kami ya Rabb. Kami menghadapkan diri kami di hadapan keagunganmu ya Rabb, di hadapan kelembutanmu, di hadapan kasih sayangmu ya Rabb, di hadapan kemaha ampunan Engkau ya Rabbi. Ampuni dosa kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Rabb, lapangkan hati kami untuk senantiasa menerima hidayah darimu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tidak sanggup menjalani hidup ini tanpa pertolongan darimu ya Rabb. Di hadapan kami begitu banyak fitnah,
Di hadapan kami godaan-godaan duniawi, syahwat, tipu daya setan selalu mengelilingi kami ya Rabb. Tolong kami ya Rabb. Selamatkan kami semua ya Allah. Selamatkan kami semua sampai akhir hayat kami ya Rabb. Sampai kami menjalani hidup ini memenuhi seluruh hak-hak kami ya Allah. Hak-hak dirimu ya Allah. Hak-hak keluarga kami ya Allah. Hingga Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, tunjukkan kami jalan pulang. Tunjukkan kami jalan kembali kepadamu ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.